Terus selain tanggalnya, jam-jamnya juga mungkin ada ngaruhnya. Sebagus baiknya itu di menjelang subuh. Karena kenapa menjelang subuh? Bukan karena sepi ya guys, karena nggak ada pria, tapi karena kita habis istirahat, kita tingkat stresnya udah mulai menurun, capean juga udah, maksudnya dari fisik juga udah kecapean, udah istirahat, nggak yang dipaksain juga. Iya gitu kan. Nah masalah mandi subuhnya ntar aja mandinya. Hai ibu-ibu rempong, ketemu lagi sama kita di channel Burem, Ibu-ibu Rempong. Kali ini kita mau pembahasannya tentang apa ya? Apa yo? Ada nih yang nanya, Chen. Iya. Sepupu gue kan baru nikah nih. Karena jarak nikahnya sama gue lumayan beda jauh ya. 4 tahun 5 tahunan. Nah dia tuh tanya tips and trick. Cepet hamil gimana, Chen? Cepet hamil ya tiap hari aja. Salah, gila kali ya. Tapi gue sih yang gue pernah kasih info ke beberapa teman gue sih, ya alhamdulillah ya, selain rezeki juga ya. Berhasil sih, tapi kalau juga ditambah nggak ada masalah apapun. Gitu. Dulu kalau nggak salah sih lu pernah ngasih tahu, tapi itu udah lama banget kan. Nah, tapi gue masih ingat ya, karena aja nggak sih? Iya benar. Karena teman-teman gue sampai sekarang juga masih ada yang masih baru-baru married kan, juga masih ada ya, umur-umuran kayak gue umur berapa ya kayak Kak? Gitu masih ada juga yang baru-baru married, kayak cuman kayak iya nih masih belum punya anak, kira-kira ada infonya nggak, ada tips and triknya nggak gitu. Ya paling gue ngasih sepengalaman gue, dan gue cari-cari tahu dari berbagai dokter juga yang pernah gue datengin. Karena waktu awal-awal gue menikah sih, gue memang terlalu ambi buat punya anak. Karena umur juga gak sih? Iya, gue nikah waktu itu umur 27 sih. Tapi buat anak zaman sekarang sih kayaknya itu bukan angka yang udah tua ya. Iya, masih muda ya. Istilahnya kayak gak harus ambi, tapi gue entah kenapa kayak ambi aja gitu. Karena di rumah gue udah sepi sih. Karena kakak gue belum punya anak waktu itu. Jadi istilahnya ya nyokap-bokap gue kayak kasih mama cucu dong, daripada kakak gue ditekan kan. Kayak gue kayak ya kayaknya di rumah udah sepi deh gitu lah intinya. Jadinya gue kayak sedikit ambil lebih ke sana sih. Padahal sih planning gue sebetulnya pengen jalan-jalan dulu. Jalan-jalan sama suami kemana-mana. Setelah gue puas jalan-jalan barulah gue planning punya anak. Tapi kayak yang gak bisa egois lah gitu. Coba dong gitu kasih sih tips and triknya nih. Tapi declare dulu nih. Saya gangkan kita sing rapi repe ripa gema. Sebelum kita masuk yang lebih jauh tips ya, di dalam situ pasti akan ada cara tips-tips yang mungkin agak-agak tabu, tapi kita maksudnya bukan ke sana ya. Kita lebih ke edukasi sih sama informasi ke gitu. Ini sih ya, apa namanya, yang kita dapat, bukan kita sih, yang pengalaman yang udah ada gitu. Kita coba tuh. Kita juga coba bawanya dengan kalimat yang sebaik-baiknya, yang nggak terlalu frontal ya Bu. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini kan ibu-ibu, cici semuanya nggak apa-apa. Ya, coba tahu bapaknya juga mau ngasih ke ibunya juga boleh. Gitu sih. Kalau gue itu sebetulnya disclaimer dulu. Jarak waktu dari lo nikah sampai lo punya anak itu kosongnya berapa lama? 3 bulan. Karena 3 bulan. Gue punya masalah juga sebetulnya. Oh berarti sama juga dong kayak gue juga 3 bulan ya? Iya. Nggak tahu lo yang punya anak kok nanya gue iya lagi. Juli, September, 3 bulan kan? Iya, gue 3 bulan. 3 bulan. Tapi gue nggak ada masalah nih versi kita ya. Tapi dia dapat tips juga dari gue juga. Iya, itu dia makanya kita. Ya kita nggak ada yang tahu sih selain dari doa, dari rezeki, dari mana. Yang namanya kita usahakan harus doa itu harus ada usahanya juga. Betul. Gitu. Nah kalau gue tuh sebetulnya sebaiknya dari sebelum nikah tuh kita udah konsumsi ini sih. Jadi pas udah ya istilahnya kayak hamil sebulan, nah nggak usah terlalu ambil berapa bulan sebelum nikah, enggak. Kayak misalkan hamil sebulan atau mungkin terus baru nikah langsung ngelakuin meminum konsumsi vitamin-vitamin yang kita info ini. Sebetulnya ini sih sehatnya lebih ke vitamin soalnya bukan kayak pengobatan yang harus pakai tenaga dalam gitu enggak. Kan sekarang suka ada dipegang gitu kan katanya akhirnya jadi prostitusi dan lain-lain enggak ada. Ngering. Kalau gue tipsnya itu jadi sebelum nikah itu gue konsumsi
vitamin namanya Folavit. Itu penambah asam folat kalau nggak salah ya. Gue juga bukan bagian kesehatan. Iya benar. Tapi gue dapet info itu juga dari dokter gitu. Dari orang kesehatan juga. Iya. Folavit itu buat menambah apa tadi? Asam folat. Asam folat. Nah, asam itu folat. juga harganya sih nggak begitu Mahal ya? Mahal. Sebentar kita cek di Toko hijau. toko-toko dulu ya. Sebentar ya guys. Kok kontu error. Nih, sekitar 15.000 15.000 ya. 15. Boleh lo bantu cek? Boleh. Biar Ayo apalagi sama ibu-ibu di sini. kita sekalian bantu cek and Iya, cek. Jadi betul. biar langsung kepikiran fix nih berapa harganya gitu. Nah, gue konsumsi Folavit itu kalau nggak salah 1 strip ya. Tadi berapa? Sekitaran 15.000. 15.000 sampai 20 lah ya berarti. Sekitaran harganya. Nah, 1 strip itu biasanya isi 10. Nah, minumnya cuman Ada 1 caranya hari. nih kalau kita Cuman ya. 1 hari 1. Mungkin kita sebutin dulu ya obat apa aja yang harus dikonsumsi baru kita step-stepnya. Nah, terus yang kedua, lo bisa konsumsi ini apa namanya Prenagen Emesis. Prenagen Emesis ya. Emesis. Prenagen Emesis. Nah, Dia iya. salah. Susu Prenagen Emesis. Ya, itu ada yang rasa coklat sama Strawberry kalau nggak salah. Strawberry kalau nggak salah ya. Nah, itu juga dikonsumsi juga. Itu harganya sekitar berapa sih? 70 sampai 80 tergantung toko daerah rumah masing-masing. Toko Raja Susu atau di Tokped juga mungkin Bisa, lebih murah. iya. Tokped, toko kuning, toko hijau maksudnya. Toko oranye. Toko Gitu. hitam. Nah, Lanjut. itu juga bisa. Nah, katanya dengar-dengar juga selain si yang Prenagen ini ada brand juga yang Enmam. Itu katanya isi kandungannya lebih tinggi dibandingin si Prenagen Emesis ini. Nah, tapi kalau misalkan Enmam ini dia nggak ada yang katanya kayak pranikah apa ya susu untuk sebelum menikah gitu istilahnya atau sebelum punya anak gitu. Nah, jadi kalau Enmam lo belinya yang untuk ibu hamil. Gitu. Nah, jadi belinya yang untuk ibu hamil itu nggak apa-apa, lo minum nggak hamil nggak masalah juga gitu. Maksudnya untuk orang-orang yang belum hamil ya nggak apa-apa juga gitu, nggak akan juga. ngaruh apa-apa efek terlalu banyak tuh nggak juga sih ke badan lo gitu. Nah, itu sekitar harga berapa? Kalau Enmam setahu gue sih lebih mahal ya. Enmam tuh sekitar 95-an lah, sekitaran segitu range harganya. Betul. Terus sama satu lagi vitamin juga itu gue nggak tahu, mungkin itu buat yang gue tahu sih vitamin ini buat kulit ya, buat tapi kulit, gue nggak tahu kenapa waktu itu direkomendasiin ya, jadi gue kayak minum-minum aja. Apakah gitu. kesuburan juga kali ya? Mungkin bisa jadi, Iya. mungkin bisa di searching lagi ini fungsinya buat apa selain buat kulit dan kesehatan. Yang gue konsumsi adalah vitamin E. Nah, vitamin E yang gue pakai itu ya yang nggak begitu mahal juga, yang biasa-biasa aja, nggak usah beli yang Blackmores gitu nggak usah lah gitu. Terus itu gue pakai Natur E. Natur E itu biasanya jualnya langsung 1 box karena dia nggak begitu mahal deh. Sekitaran berapa harganya? 50 sampai 60.000. 50 sampai 60.000 itu 1 box. Kayak kalau nggak salah isinya bisa 30-an. Iya, bisa buat 1 bulan ya. Itu sehari 1 ya. Dan itu kalian minum juga cuman satu setiap hari, nggak usah yang 2 tablet itu terperdosis. Sebenarnya kalau kayak Blackmores juga ngeluarin sih namanya Evolic kalau nggak salah. Yang warna pink brandnya, sih? Iya, warna pink. Tapi kan itu agak pricey ya, dan gue juga nggak tahu kan biasanya kandungannya itu apakah udah lengkap. Kalau ini kan emang satu, tapi kan emang khusus buat ini gitu, jadi nggak ada campuran banyak gitu. Nah, kalau misalnya cara minumnya sekarang, minumnya adalah pagi-pagi lo minum si Folavit. Bangun makan, pokoknya semua diminum setelah makan sih bagusnya, biar gak perut kosong. Karena takutnya kan punya riwayat sakit lainnya ya. Gue nggak tahu kalau misalkan kalian ada yang tanya kayak kalau tambah vitamin yang ini oke nggak, aman nggak, misalkan vitamin C atau D, ya mungkin aman-aman aja ya, minum aja gitu loh, maksudnya ini nggak ada masalah juga buat minum yang lain. Lanjut. Minum pagi itu Folavit setelah makan 1 tablet aja. Terus siang atau enggak sore lo minum susu. Minum susu si Enmam tadi atau si Prenagen tadi. Minum susu sekali aja sesuai takaran. Jangan lupa kalau takaran susu adalah air dulu baru susu gitu, biar takarannya pas. Lanjut. Malam-malam sebelum tidur habis makan malam itu biasanya lo minum vitamin E. Terakhir. Gitu, Tapi ini juga suaminya juga dikasih minum vitamin E. Oh gitu. Karena gue sih
kayak gitu ya. Jadi sama-sama dua-duanya. Terus juga yang paling penting adalah kelola stres gitu. Iya sih benar, nggak boleh stres, nggak boleh capean banget. Itu juga di luar vitamin ini ya, itu juga ngaruh sih gitu. Kayak istilahnya hubungan antara suami dan istri jangan gini deh, hubungan antara kantor dengan di rumah dulu deh ya, itu juga harus sehat dulu. Bener. Gitu, jangan sampai terlalu stres di kantor. Dua-duanya itu yang harus nggak boleh stres, dua-duanya, bukan salah satunya doang gitu, karena ngaruh ke tingkat kesuburan katanya sih gitu, katanya kita ikutin aja ya, adalah kata dokter itu kan masing-masing ya. Iya betul. Nah terus untuk itu kan dari sisi obatnya nih, nggak boleh stres dan lain-lain. Makanan harus sehat. Ya makanan jangan terlalu banyak lemak dulu sementara. Sayur-sayuran juga nggak terus makan sayur mau muntah, nggak juga. Itu capek juga kayak gitu. Malah nanti jadi tertekan kalau terlalu benar. Jadi ya sewajarnya aja gitu. Tapi jangan dijorok-jorok juga. Jangan minum soda-soda dulu, kopi-kopi dikurangin, benar itu. Merokok semua. Nah, itu miras-miras yang setiap hari bikin pusing itu juga dihilangin dulu. Minuman keras. Lagi kan ini ya istilahnya pejuang garis dua ya kasih. Jadi ya pasti ada yang dihindari, ada yang ditambah. Ya sementara, nanti udah lahir ya gitu lagi nggak apa-apa. Tapi kalau bisa stop terus ya. Bener. Gitu. Nah terus habis itu apalagi Michelle sama gue waktu itu gue tuh download kalender tuh, gue lupa namanya My Calendar apa kalender menstruasi, pokoknya ada. Jadi banyak kok di Play Store atau App Store. Iya itu banyak, nggak searching aja kalender menstruasi. Jadi lo kalau misalkan mau berhubungan dengan suami istilahnya itu dilihat bagusnya itu adalah masa ovulasi nggak sih? Ya biasanya masa-masa yang paling subur lah ya gitu, bahasa hari-harinya itu biasanya 1 minggu ya kalau nggak salah. 1 minggu setelah hari mens. 1 minggu setelah hari selesai mens. Iya. 1 minggu sebelum sama 1 minggu sesudah. Pokoknya nanti kalau lo download di kalkulator kalender itu nanti kelihatan tuh kapan masa-masa suburnya, kapan masa-masa nggak suburnya. Karena itu berpengaruh sih harusnya ya. Nah apalagi yang haidnya itu lancar yang tiap bulannya. Jadi kan tahu nih kita tanggal-tanggalnya. Nah lain hal mungkin kalau yang haidnya itu berubah-ubah. Nah itu kan juga sebenarnya ada faktornya, ada hormon, ada apa namanya stres, itu banyak kan kayak gitu itu sih. Nah tipsnya ya kita coba dari si aplikasi ini juga. Jadi bisa nih terhitung juga, jelas juga ya. Wah ini masa tanggalnya silakan nih. Gitu. Terus selain tanggalnya, jam-jamnya juga mungkin ada ngaruhnya. Kalau kata pernah nonton sih kayak di Dr. Boyka atau apa gitu. Baiknya itu di menjelang subuh. Karena kenapa menjelang subuh? Bukan karena sepi ya guys, karena nggak ada pria, tapi karena kita habis istirahat, kita tingkat stresnya udah mulai menurun, capean juga udah pasti dari fisik juga udah capek, udah istirahat, nggak yang dipaksain juga gitu kan. Nah masalah mandi subuhnya ntar aja mandinya. Belum bikin air hangat. Itu katanya sih efektif juga ya. Ya boleh dicoba. Mau siang, sore, pagi, malam. Tapi ada baiknya. Dan istilahnya kalau mau berhubungan kalau emang lagi program jangan setiap hari karena katanya nggak bagus juga. Produk sel-sel si laki-lakinya ini jadi nggak bagus. Jadi nggak kurang subur lah istilahnya. Kalau gue waktu itu juga pernah nanya sih sama dokter yang kebetulan dulu nanganin gue. Baiknya itu berhubungan seminggu tuh ya 2 sampai 3 kali. 3 sampai 4 kali, 5 kali tuh tiap hari. Jangan capek juga say. Apalagi yang istrinya bekerja juga. Betul. Jadinya 2 sampai 3 kali seminggu. Bukan jadi anak jadi stres akhirnya. Karena capean kalau berhubungan itu kan harus stres ya. Harus stres kayak ikan lu. Harus sama-sama enak ya nggak sih? Ya kalau harus sama-sama nggak istilahnya relax lah. Iya sama-sama relax dong. Betul. Nah kalau gue waktu itu, tapi selain itu kalau misalkan lo udah coba itu dalam sebulan 2 bulan masih belum ada, biasanya gue itu akhirnya gue waktu itu ngecek konsultasi gue karena waktu itu karena sorry ya guys agak berisik karena kantor kita emang lagi rame juga guys. Nah terus habis itu kalau kita tuh biasanya gue itu ke dokter karena gue ngerasa kayak
harus sering dicek deh kayaknya gitu. Keluhan gue sih keputihan tapi nggak parah sebetulnya gitu. Nah akhirnya, dan gue waktu itu juga ada artis yang lumayan terkenal nih guys yang kena penyakit kanker cervix. Jadi gue kayak lebih aware aja gitu untuk ke kanker cervix ini. Gue akhirnya cek apa namanya pap smear gitu. Nah karena cek pap smear itu jadi gue kelihatan kalau ternyata apa namanya ada keputihan itu disebabkan karena bakteri, jamur dan lain-lain. Ada namanya tes warna. Nah tes warna itu nggak mahal sih, sekitar 200-300an kalau nggak salah ya zaman dulu. Tapi nah tes warna itu buat ngelihat berapa banyak jamurnya, berapa banyak bakterinya gitu-gitu. Dan itu bukan penyakit kelamin juga sih, memang lembab dan lain-lain gitu, karena lembab dan lain-lain aja gitu. Nah udah jadi gue dicek, oh berarti ini harus diobatin gitu. Ya udah jadi gue obatin itu dulu gitu. Tapi yang namanya pencetusnya ya. Iya, tapi vitamin itu tetap gue terusin gitu sih. Nah terus apalagi juga ada temen gue nih, beberapa teman gue nanya kalau mau berhubungan gitu atau sesudah, gue biasanya bersihin pakai sabun yang ada, perempuan ya, dari sisi perempuan bersihin pakai sabun apa kayak mandi gitu, bukan sabun untuk wanitaan. Nah itu juga sebenarnya kalau dari gue kalau mau pakai itu sebelum berhubungan sih. Kalau sesudah gue nggak tahu ya, gue ini bukan kayak dokter, kayak logika gue aja, nanti takutnya mati lagi sel-sel baiknya gitu kan, karena kita bersihin gitu kan, yang harusnya dia jadi hidup mati jadinya kena sabun. Benar ya itu gitu sih gue. Tapi ya bersihin nanti aja gitu, setelah beberapa jam atau pas nanti mau mandi atau apa gitu loh. Jangan langsung abis udah berhubungan. Kadang kan orang ya kadang ada yang nggak betah ya, jadi langsung bersih ya, jangan terlalu juga gitu. Nah terus terakhir nih, ini kata orang dulu, ini kata mama kita. Iya kata mama kita nih, kata orang-orang zaman Gen X lagi. Katanya mama kita kalau misalkan habis berhubungan gitu naikin kaki katanya. Sebenarnya ini nggak ada ilmiahnya, ya, nggak ada dasarnya. Jadi istilahnya mungkin biar nggak tumpah. Bukan biar nggak tumpah, tapi maksudnya kayak mungkin sel-sel laki-lakinya ini biar cepet larinya, cepet langsung ke rahim kali. Ke rahimnya ya. Jadi Iya. kebalik gitu, dibalik. Jadi kaki kita tidur, ini tembok, jadi kaki kita begini aja, nggak usah sampai seharian pingsan. Tidurnya sekitar 10-15 menit cukup lah, sambil kayak kecapean atau gimana, sambil santai sambil ngobrol gitu. Udah nih loh 15 menit nih gitu. Kayak kita kata orang-orang dulu sih ya, biar cepet naik ke rahim. Iya gitu lah ya rahim. Iya. Kayak gitu sih guys. Terus tips-tips dari kita yang semoga sudah menjalankan yang itu, masih mencari pejuang bisa cepat disegerakan gitu. Itu sih tips-tips dari gue. Kalau yang masih belum dapat juga ya mungkin doanya harus kencengin lagi, usahanya harus kencengin lagi. Harus jangan takut ngecek ke dokter, karena banyak banget orang-orang yang akhirnya takut ngecek ke dokter. Padahal kalau emang ada apa-apa lebih baik diobatin lebih cepat, benar, dibandingin nanti gitu. Tapi ya semua itu kan balik lagi sebenarnya sih komunikasi ya. Kalau kayak gitu harus komunikasi sama kedua belah pasangan. Baiknya gimana, tapi juga jangan jadi ya udah ntar aja sedikasnya benar. Ya jangan kayak gitu juga. Maksudnya kan semua itu harus ada ininya ya, usaha ikhtiar gitu kan. Jadi ya ada faktornya tuh dari mana aja. Nah, itu sih yang kita usahakan. Iya, tapi kalau emang belum dapat ya mungkin ada waktu yang tepat. Mungkin sekarang bukan karena memang percayanya tuh kayak Allah tuh ngasihnya tuh emang di waktu yang tepat. Kalau emang kita nggak siap, malahan nanti akan jadi bahaya dan kasihan buat anak dan kitanya gitu. Oke guys, sampai di sini aja kira-kira informasi-informasi yang bisa kita kasih mengenai pejuang garis dua mungkin. Itu ntar untuk next episode berikutnya kita coba cari-cari lagi yang seru-seru lagi, yang bisa di-share lagi sama ibu-ibu semua di rumah. Oke, kalau gitu jangan lupa tetap nonton di channel Buram, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.